Assalamualaikum anak-anak, kembali lagi bersama Pak Guru Andri dalam video Kuman, kupas materi bersama Pak Andri. Dalam video kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang kewajiban dan hak di sekolah. Hai anak-anak Pak Guru, sebelum Pak Guru Andri menyampaikan materi, Pak Guru ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Pak Guru harapkan setelah menonton video ini, anak-anak dapat mampu memahami pengertian hak dan kewajiban. Siswa mampu menuliskan hak dan kewajiban sebagai warga sekolah dengan tepat. Siswa mampu menyebutkan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan sekolah yang sehat. Siswa mampu menyebutkan hak kewajiban di kelas dengan tepat. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, tempat kita menuntut ilmu, berinteraksi, bersosialisasi antara seluruh warga sekolah. Di sekolah, kita diajarkan tentang sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan, serta sikap saling menghargai dan menghormati hak dan kewajiban seluruh warga sekolah. Siswa merupakan salah satu warga sekolah. Siswa memiliki peranan sebagai peserta didik di dalam lingkungan sekolah. Jadi, tugas kita sebagai siswa adalah belajar dan menghormati setiap keberagaman yang ada di lingkungan sekolah kita. Oke anak-anak Pak Guru Andri, di sini sudah pada tahu belum apa itu hak dan kewajiban? Oke, Pak Andri bantu jelasin ya. Hak merupakan segala sesuatu yang layak dan pantas diterima dan dimiliki. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi, sebagai seorang siswa, kita harus mampu menjalankan kewajiban untuk mendapatkan hak kita sebagai seorang peserta didik. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Pelaksanaan hak dan kewajiban dapat kita temui di mana saja, salah satunya di lingkungan sekolah. Apabila kewajiban di sekolah sengaja kita abaikan, maka kita akan mendapatkan sanksi atas hukuman yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di sekolah. Nah, pada video kali ini kita akan membahas hak dan kewajiban secara khusus. Yang pertama, hak dan kewajiban siswa sebagai warga sekolah. Yang kedua, hak dan kewajiban siswa berkaitan dengan lingkungan sekolah yang sehat. Dan yang ketiga adalah hak dan kewajiban siswa di dalam kelas. Berikut Pak Andri sampaikan hak dan kewajiban sebagai warga sekolah. Yang pertama, hak siswa sebagai warga sekolah. Yang pertama, mendapatkan perlakuan yang adil dari guru, mendapatkan ilmu dan bimbingan dari guru, mendapatkan banyak teman, menggunakan fasilitas sekolah, meminjam buku di perpustakaan, mendapatkan penilaian dari guru, mendapatkan perlindungan dari sekolah, berhak mengembangkan potensi dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, mendapatkan penghargaan atas prestasi yang telah diraihnya selama proses pembelajaran, selama lomba, kegiatan-kegiatan di lingkungan sekolah, kegiatan di luar sekolah, mendapatkan sekolah yang bersih dan sehat. Jadi, hak kita sebagai warga sekolah sangat banyak. Jadi, kita mendapatkan hak setelah kita menjalankan kewajiban kita sebagai warga sekolah. Selain ada hak, ada pula kewajiban yang harus kita laksanakan. Yang pertama, mematuhi peraturan sekolah. Yang kedua, harus hadir tepat waktu di sekolah. Yang ketiga, mengikuti upacara bendera, mematuhi perintah guru. Yang kelima, menjaga kebersihan sekolah, menjaga fasilitas sekolah, saling menolong antar teman, saling membantu apabila ada teman yang mengalami kesulitan, saling membantu apabila ada teman-teman yang mengalami kesusahan di lingkungan sekolah, memakai seragam sekolah, mengikuti seluruh kegiatan sekolah dengan baik, misalnya kegiatan imtak, kegiatan Kamis Budaya, kegiatan Sabtu Budaya, dan kegiatan lainnya, memelihara ketertiban di dalam dan di lingkungan sekolah. Jadi, sebagai seorang siswa, kita harus menjaga ketertiban kita,
keamanan yang ada di lingkungan sekolah. Kita tidak boleh mengganggu teman ketika kita sedang belajar ataupun sedang berkegiatan lainnya. Mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi ketika kita diberikan tugas oleh Bapak dan Ibu guru, kita harus mengerjakannya tugas dengan tepat waktu. Apabila ada yang belum jelas, bisa ditanyakan kepada Bapak atau Ibu guru. Yang ke-12, menjaga nama baik sekolah. Jadi peran kita atau kewajiban kita sebagai seorang siswa adalah menjaga kebersihan, menjaga nama baik sekolah kita. Oke, baik anak-anak Pak Andri, tidak semua sekolah memiliki lingkungan yang sehat. Salah satu kewajiban warga sekolah adalah menjaga kebersihan dan kesehatan sekolah. Untuk apa? Karena dengan menjaga kebersihan dan kesehatan sekolah itu memiliki banyak manfaat untuk warga sekolah. Adapun manfaat lingkungan sekolah yang sehat, yang pertama, seluruh warga sekolah akan merasa nyaman ketika beraktivitas di sekolah. Kedua, siswa menjadi semangat ketika akan belajar. Yang ketiga, guru menjadi semangat dalam mengajar. Yang keempat, seluruh warga sekolah tidak mudah terserang penyakit. Kelima, udara di lingkungan sekolah jika sekolahnya sehat akan menjadi segar. Yang keenam, lingkungan asri dan tertata rapi. Apabila lingkungan sekolah yang sehat, maka akan melahirkan lingkungan yang asri dan tertata rapi, sehingga siswa atau anak-anak dapat belajar dengan nyaman, sehingga materi yang disampaikan oleh Pak Guru ataupun Ibu Guru dapat diserap dengan baik. Untuk menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, tentunya kita memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakannya. Adapun hak yang berkaitan dengan lingkungan yang sehat, yang pertama, mendapatkan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan nyaman. Yang kedua, mendapatkan udara yang segar di sekolah. Yang ketiga, mendapatkan lingkungan sekolah yang hijau dan asri. Yang keempat, mendapatkan toilet sekolah yang bersih dan wangi. Yang kelima, mendapatkan sekolah yang bebas dari jentik nyamuk. Jadi, siswa berhak mendapatkan sekolah yang bebas dari jentik nyamuk sehingga terbebas dari penyakit. Yang keenam, mendapatkan kantin yang bersih dan sehat. Jadi, siswa berhak mendapatkan kantin bersih dan sehat. Jadi, anak-anak berhak belanja di sekolah atau di kantin yang memiliki fasilitas kantin yang sehat, yang bersih, bebas dari penyakit. Yang ketujuh, mendapatkan air mengalir yang bersih di sekolah. Jadi, ketika sekolah udah bersih, sehat, maka anak-anak dapat belajar dengan baik. Selain hak, tentu saja kita harus menjalankan kewajiban kita untuk menciptakan lingkungan sekolah yang sehat. Adapun kewajiban kita untuk menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, yang pertama, merawat dan menyiram tanaman dengan rutin. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Nah, jadi ketika anak-anak selesai makan ataupun selesai melakukan aktivitas, apabila ada sampah dibuang pada tempatnya. Yang ketiga, menempatkan tempat sampah di setiap sudut. Jadi sekolah harus menempatkan bak sampah di setiap sudut sekolah agar anak-anak dapat membuang sampah di situ. Yang keempat, membersihkan toilet sekolah dengan setiap hari. Jadi toilet sekolah menjadi sarana tempat tersebarnya penyakit, maka toilet sekolah harus dibersihkan setiap hari. Yang kelima, menguras bak mandi sekolah. Jadi bak mandi sekolah juga harus dikuras karena dapat menjadi tempat berkembangnya jentik-jentik nyamuk. Yang keenam, tidak mencoret kursi, meja maupun tembok. Nah, jadi anak-anak tidak boleh mencoret kursi, meja maupun tembok sekolah untuk menciptakan lingkungan kelas yang sehat atau lingkungan sekolah yang sehat. Yang ketujuh, rutin mempraktekkan cuci tangan pakai sabun. Nah, jadi anak-anak untuk menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, tentu saja kita harus membiasakan diri mencuci tangan pakai sabun ketika berada di sekolah maupun ketika berada di rumah. Karena menjaga kebersihan dan kesehatan sekolah merupakan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab seluruh warga sekolah. Menjaga kebersihan sekolah bukan hanya tugas
petugas kebersihan, tapi seluruh warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, dan staf TU serta petugas perpustakaan. Semua wajib menjaga kebersihan dan melestarikan ke lingkungan sekolah. Jadi, kebersihan dan kesehatan lingkungan sekolah menjadi perhatian seluruh warga sekolah, bukan hanya anak-anak, tetapi guru juga harus memperhatikan kebersihan lingkungan sekolah. Kepala sekolah juga harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah, dan staf TU serta petugas perpustakaan pun harus menjaga kebersihan dan lingkungan sekolah agar terhindar dari serangan penyakit. Jadi kewajiban kita, lagi-lagi kewajiban kita adalah menjaga kebersihan dan kesehatan yang ada di lingkungan sekolah kita agar terciptanya proses pembelajaran yang nyaman dan aman bagi anak-anak sekalian. Selanjutnya, hak dan kewajiban di kelas. Oke, anak-anak Pak Andri, ada beberapa hak dan kewajiban lain yang perlu diketahui saat di kelas. Yang pertama, hak kita ketika berada di dalam kelas. Yang pertama, mendapatkan kelas yang bersih. Jadi, peran kita adalah mendapatkan hak kita sebagai siswa di dalam kelas adalah mendapatkan kelas yang bersih. Yang kedua, mendapatkan bimbingan dari guru. Jadi, sebagai peserta didik, kita berhak mendapatkan bimbingan dari guru kita. Yang ketiga, mendapatkan nilai yang memuaskan. Yang keempat, mendapat penghargaan dari guru. Nah, jadi ketika kita memiliki prestasi baik di dalam kelas maupun di luar kelas, maka guru kita akan memberikan kita penghargaan dan kita berhak mendapatkan penghargaan dari guru maupun dari kepala sekolah. Yang kelima, mendapatkan perhatian saat presentasi. Nah, jadi ketika anak-anak menyampaikan materi atau menyampaikan pendapat, maka teman-teman kita berhak mendapatkan perhatian saat kita presentasi dari teman-teman kita maupun dari guru kita. Selanjutnya, kewajiban kita di dalam kelas. Oke, baik anak-anak Pak Guru Andri akan menjelaskan kewajiban kita di dalam kelas. Yang pertama, melaksanakan piket setiap hari. Yang kedua, mematuhi perintah guru. Nah, jadi kewajiban kita sebagai peserta didik, kita wajib menghormati atau menghargai perintah dari guru kita. Yang ketiga, belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi kewajiban kita adalah belajar dengan sungguh-sungguh di dalam kelas. Yang keempat, mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, jadi ketika kita diberikan tugas oleh bapak ataupun ibu guru, maka kita harus mengerjakan dengan tepat waktu. Yang kelima, memperhatikan dan mendengarkan teman saat sedang berbicara. Nah, jadi ketika ada teman yang sedang berbicara, maka kewajiban kita adalah mendengarkan teman kita yang lagi presentasi tersebut. Kita tidak boleh mengobrol dengan teman yang satu dan teman-teman yang lain ketika ada teman kita yang melakukan presentasi atau mengungkapkan pendapatnya ketika sedang presentasi. Baik, anak-anak Pak Guru Andri, jadi kesimpulan pembelajaran kita kali ini adalah hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi, hak dan kewajiban ini selalu bergandengan. Ketika kita mendapatkan hak, tentu kita akan melaksanakan kewajiban kita. Keduanya harus dilaksanakan secara seimbang. Hak didapatkan ketika kita telah melaksanakan kewajiban kita dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, jadi tadi dalam video pembelajaran Pak Andri telah menjelaskan macam-macam hak. Yang pertama, hak kita sebagai warga di lingkungan sekolah. Yang kedua, hak dan kewajiban kita dalam menciptakan lingkungan sekolah yang sehat. Dan yang ketiga, hak kita ketika berada di dalam kelas. Oke, baik anak-anak Pak Guru Andri, semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat dan selalu belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.